Maksudnya ini masuk babak menerangkan bolehnya memperlihatkan amal kebajikan, bukan bolehnya melakukan riya. Jadi beda riya kalau memperlihatkan amal. Menyamarkan amal itu punya manfaat apa? Bisa ikhlas, terhindar dari riya kalau amal dilakukan sembunyi-sembunyi. Tapi di sisi yang lain kalau memperlihatkan amal, ya ada manfaatnya apa? Ditiru orang jadi ikut semangat. Nah, tapi punya ancaman kalau diperlihatkan bisa terjadi riya. Nah, Imam Hasan Al-Basri ngendika bahwa menyamarkan amal itu memang lebih aman. Disamarkan itu lebih aman. Tapi kalau diperlihatkan juga ada manfaatnya. Wong Allah sendiri bilang, in kuntus shadaqati fani'mahi, kalau kamu memperlihatkan sedekah atau zakat itu lebih baik. Tapi kalau kamu samarkan, kamu berikan orang fakir, itu juga lebih baik. Jadi piye nek ditakoni wong ngamal sirri karo amal jahri apa endi? Jawabane piye? Ya delok piye? Amal sirri luwih apik nek sing lakoni kuwe. Nek sing lakoni aku ya apik jahri. Iku ora jawab tapi ngece. PH wae lah sing takon. Ya itu reanya panjang, tapi nanti bisa disederhanakan. Tapi diuraikan dulu supaya paham, baru nanti disederhanakan. Sekarang memperlihatkan amal. Memperlihatkan amal itu ada dua macam. Yang pertama, memang amalnya dilihat. Saat beraksi itu diperlihatkan, diekspos. Datangkan wartawan, nunggu orang tahu, itu berarti diperlihatkan saat beraksi. Cara yang kedua, diperlihatkan, diceritakan setelah aksinya berlalu. Jadi dek ini aksi amalnya hari ini cerita kemana-mana. Jadi kita ini gak ono liputan media keri-keri hari ini, wah semua berita keluar. Jadi itu nanti implikasinya beda. Memperlihatkan saat beraksi dan cerita setelah aksinya selesai, implikasinya beda. Yang pertama, memperlihatkan saat beraksi seperti sedekah di hadapan banyak orang supaya diikuti, dianut oleh orang lain, ikut anut. Ini juga terjadi. Ada sahabat Ansor itu bawa kantong isinya uang terus disedekah di hadapan banyak orang. Nah, orang-orang lain ikut niru, akhirnya diawet. Komentarnya Kanjeng Nabi, man sanna sunnatan hasanatan fa'amila biha kana lahu ajruha wa ajru man ittaba'ahu. Barang siapa merintis atau mengawali kebaikan, maka dia dapat pahalanya sendiri dan dapat pahala kiriman dari pelaku yang mengikuti dia. Nah, ini sedekah. Tapi sholat, puasa, haji, perang itu juga bisa dinamakan. Karena memang yang lazim seperti ini itu sedekah. Karena sedekah itu ada penerima, ada pemberi, ada penerima, aksinya kelihatan. Itu. Orang perang itu juga sebetulnya orang perang itu otomatis terlihat ya
aku main makat perang kena apa ning amale tak sama mau apa ning jero kamar ndongakno muga-muga pasukan kita menang kan iki amal siri lebih baik daripada kowe yang perang. Itu jenenge modus itu berdalih. Orang perang itu tidak izhar itu namanya, karena dari awal sudah zahir. Orang perang itu mesti nganggo siap klambi, nganggo baju rompi perang, terus nanti menyiapkan kendaraan itu. Itu wis otomatis ketok. Lah piye sing diarani idhar? Ora idhare, karena idharnya sudah jelas. Zahir lah apa iki? Berarti mubadarah. Mubadarah itu segera mendahului yang lain. Berarti yang disebut memperlihatkan amal saat beraksi itu kalau bentuk amalnya seperti perang itu bukan memperlihatkan amalnya tapi mendahului yang lain. Tuh. Haji, perang, sholat Jumat itu sama ini, otomatis sudah zahir. Nah berarti disebut karena sudah zahir tidak bisa diizharkan, bukan diizharkan tapi dimubadarahkan, disegerakan. Nah seperti itu al-afdhalu yang seperti itu tadi memperlihatkan amal supaya diikuti atau mensegerakan amal agar juga diikuti karena memang tidak bisa disembunyikan, itu lebih utama dengan syarat tidak ada riyanya. Lah yang mungkin disamarkan sedekah, sholat, jadi dibagi sebelum ini dibagi ada dua amal. Pertama amal yang memang zahir, yang kedua amal bisa disirkan, bisa disamarkan. Yang zahir ini bukan zahirnya, bukan izhar memperlihatkannya yang dinilai, tapi kesegeraannya yang dinilai. Ya, lebih utama bersegera kepada amal-amal yang zahir, haji, jihad, jumatan, dengan syarat tidak ada niat. Terus yang mungkin disembunyikan, amal-amal yang mungkin disamarkan, sedekah, sholat, itu bagaimana? Kalau ini izhar, bukan mubadarah. Jika ditampakkan, diperlihatkan bisa menyakiti orang yang disedekahi, meskipun di saat bersamaan itu bisa menyemangati orang untuk ikut juga bersedekah, maka masih lebih utama disamarkan, karena menyakiti hati orang itu haram. Jadi potensinya begini, orang amal secara rahasia, amal yang bisa dirahasiakan kok kemudian ditampakkan, itu kalau menyakiti orang yang menerima, meskipun membuat semangat orang lain untuk bersedekah, ini tetap haram, karena menyakiti, ada unsur menyakitinya tadi. Dan kalau tidak ada menyakiti, bisa menyemangati orang lain, lebih utama mana? Ya, disamarkan ataukah ditampakkan? Pendapat pertama disamarkan, meskipun ono sing mengikuti tetap apik disamarno. Yang kedua, disamarkan lebih baik jika tidak ada yang, jika ketika ditampakkan tidak ada yang mengikuti, lah gunanya apa diketokno nek rono sing nganut, ndak long disamarkan. Intinya pendapat pertama kedua disamarkan.
Siru afdalul lakotan. Amal alaniyatul lil qul fa afdalu. Nah, tapi kalau memang kemungkinan besar diikuti. Nah, ini pendapat ketiga ini. Nah, yang diperlihatkan kok kemudian diikuti orang lain itu lebih utama daripada disamakan. Allah itu ya merintahkan Nabi supaya amalnya para Nabi dilihatkan. Oh, mereka Nabi ya. Kanjeng Nabi ngamal kok ikhlas orang syariat bu. Kanjeng Nabi poso menengahi, kanjeng Nabi sholat dia menengahi. Itu malah mengkhianati tabligh. Nabi kudu ngetokno lah. Kowe malah Nabi ku lho ngetokno gak ikhlas ngamal mboten. Kowe ora Nabi kok ngelokno Nabi. Ya sudah, jadi Nabi seperti itu. Wala yajadun hurumun adalah. Jadi Nabi kok melakukan amal secara terbuka diperlihatkan bukannya karena tidak tahu amal sirru itu lebih utama, karena mereka Nabi dan pasti mereka jadi ikutan. Intinya la wajah di hewan jabalah kamal ikhlas wajib di hal itu sama yang jadinya. Jadi amal yang bisa disamarkan itu lebih baik mana? Tetap disamarkan atau diperlihatkan? Lebih baik diperlihatkan dengan syarat tidak menyakiti orang dan bisa menjadi panutan diikuti orang. Neng lho ya, diikuti orang berarti kudu iso ngukur diikuti ora kowe. Kamu itu pantes jadi panutan ora. Wong kowe orang minoritas, terbelakang, ora kondang, ngetokno ngamale ben do anut aku malah masih hidup. Malah do batal terus sing nyontoni ora mutu blas kok. Malah do batal, kontraproduktif. Tuh. Bahadalah kalimat. Walakin ala